Saudara sekalian, ada video menarik ini datang dari Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said. Nah, jadi beliau juga merupakan tokoh NU, saudara sekalian, yaitu Rois Suryah PCNU Surabaya. Nah, jadi beliau juga sebagai Gubes UIN Surabaya, saudara sekalian. Berarti beliau ini guru besar ya. Nah, jadi ada hal komentar yang menarik yang beliau sampaikan terkait dengan polemik nasab ini. Juga beliau nanti akan berkomentar tentang bagaimana kelakuan para habaib ini yang khurafat lain sebagainya. Bahkan beliau sampai mengatakan RA itu, Rabithah Alawiyah itu dibubarkan saja ketika dia tidak mampu membela nasab klan Ba'alwi, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. PBNU di bawah kepemimpinan sekarang itu kan muncul problem yang meragukan nasab Alawi, dan itu dalam bentuk karya ilmiah yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, di internal NU sendiri kan sudah bahasa Jawanya sudah kadu. Orang NU ini sudah sangat-sangat menghargai sampai pada tingkat berlebihan. Nah, itu kan menjadi problem ketika ada hal yang seperti itu, ada tantangan. NU kan harus menjadi bapak, istilahnya begitu, harus jadi bapak. Terus saya kira latar belakang itulah muncul surat itu. Hanya yang disayangkan itu surat itu kalau istilahnya Yai Asep itu kan kering dari referensi. Kering dari referensi. Bagaimana tingkat yang ditandatangani Rois Am kok alasan keagamaannya itu tidak muncul, gitu loh. Mungkin alasan keagamaannya muncul. Kalau mungkin alasan organisatoris, kalau saya memahami bahwa NU itu harus tetap menghargai orang yang sudah kadung kita hargai. Nah, kalau memang tidak betul misalnya, itu nanti dikaji berikutnya. Tetapi jangan sampai habaib dengan warga NU itu menjadi terbelah. Itu maksudnya begitu maksudnya. Jadi maksud PBNU mungkin bagus, hanya ketika dia melarang ya supaya tidak terlibat di ini, padahal realnya Naat itu apa namanya organisasi Wali Songo itu dipimpin oleh Gus Abbas. Gus Abbas itu mungkin cucu dari Kiai Abbas yang sekarang dicalonkan untuk pahlawan nasional itu, dan itu memang punya peran penting. Dan itu juga masih sebelumnya dia masih sama Kiai Imaduddin Usman itu siapa? Itu masih ponakannya Kiai Ma'ruf Amin, kan gitu. Artinya masih NU semua. Nah, kemudian yang membuat ini semua itu adalah misalnya Kiai Sudogiri. Saya juga diminta, ya sudah kalau untuk kebaikan saya nggak apa-apa untuk jadi pengurus. Minta untuk jadi pengurus Naat. Iya, jadi pengurus itu. Bersama siapa aja? Ada Kiai Fuad katanya, ada Kiai ini sudah lah. Fuad Sudogiri. Ya. Nah, inilah yang jadi problem. Menurut saya kalau secara formal mungkin itu tidak bijak juga. Kalau dibuat surat tidak boleh terlibat di situ. Terus nanti kalau terlibat kena sanksi. Berarti saya kena sanksi. Bahasa itu yang memecah. Maksud kita itu mau memecat yang memecah belah misalnya. Ya sebetulnya tujuannya gitu. Mungkin kalau memang ini sama-sama jalan saja, itu diredam, atau memang kalau memang itu dianggap perlu, adakan aja di Baitul Masaib. Panggil siapa namanya? Kiai Imaduddin itu. Nah, itu untuk presentasi. Orang yang kontra presentasi. Itu kalau perlu di front dikonfrontasikan, bukan dikonfrontasikan lah, artinya didialogkan secara terbuka. Secara terbuka. Wah, itu menarik. NU yang melakukan menjadi mediator. Karena mereka itu orang NU semua. Nah, itu menarik itu. Itu bahasa online bisa live streaming. Tapi mau enggak dari kalangan habaib itu? Ya saya kira kalau NU yang ngadakan mesti mau. Oh ya. Nah, itu yang dimaksud Asep waktu itu dipanggil semua, disuruh dialog secara argumentasi masing-masing. Jangan ini betul. Wah, ya jangan begitulah. Itu kan keilmuan. Tapi sebelumnya kan ya mohon maaf, Kiai Miftahul Ahyar sebagai Rois Am kan sering memberi pengajian terkait nasab itu yang dalam tanda kutip cenderung membela Alawi ya. Iya, memang seperti itu. Tapi harus kita maklumi juga karena kedekatan segala macam kan. Tetapi kan ini persoalan penemuan keilmuan. Penemuan keilmuan itu jangan sampai orang kesan pada NU itu anti penelitian, anti penemuan ilmiah. Sudah punya ilmiah sudah, ini penemuan. Kalau memang penemuannya itu ya dibantah dengan penemuan. Karena ada bantahannya. Bantahannya itu berapa? 600 halaman. Padahal bukunya Kiai Imaduddin Usman itu sepaling 50 halaman itu. Dibantah 600 halaman. Tapi semuanya itu nggak terkait. Dia tidak menjawab pertanyaan per item itu ya. Ya, tidak menjawab. Saya sudah baca. Dan memang
desainnya itu, kalau menurut saya, desainnya itu adalah bagaimana kaum Ba'alawi ini menjadi seakan-akan menjadi tokoh, menjadi ikut memerdekakan Indonesia, ikut mendirikan NU, ya. Karena itu semuanya kan bahasa kampung Surabaya kan kita terus semua itu. Artinya tidak mempunyai data primer, sumber primer itu yang kuat untuk menyatakan seperti itu. Kalau masih mending orang Al-Irsyad, kecintaannya pada Indonesia itu sangat bagus gitu. Dan itu Kiai Abdurrahman Baswedan, Abdurrahman Baswedan itu kakeknya Anies Baswedan, itu yang mendirikan PAI di Surabaya. PAI itu adalah Partai Arab Indonesia. Nah itu Bapak Ibu disuruh kumpul aja, kita itu jangan usah mikir-mikir tarim lah gitu. Kita ini hidup di Indonesia, makan di Indonesia, kata dia. Ya kita membangun nasionalisme Indonesia. Nah mereka tarim. Masya Allah ditarim katanya malaikat semua itu katanya. Nah ini kayak di sini kan orang yang nasionalismenya tinggi kan terus kan. Saya dapat WA, dapat kontak, telepon bahkan dari salah satu Rois Surya PBNU yang mengatakan Kiai Imad itu sudah pernah dipanggil tapi arogan gitu katanya. Itu gimana? Karena memang begini Pak Kiai, ini kan persoalan komunikasi juga kan. Jangan sampai taruhlah Kiai Imad ini sudah di atas angin karena lewat penelitian lalu ya mentang-mentang gitu kan. Nah itu bagaimana menurut Pak Kiai? Ya saya kira Kiai Imad itu kan bisa Kiai Imad itu nggak anti nasihat kok. Dinasehati, nggak usah terlalu ya bisa disampaikan. Banyak orang yang mau begitu itu. Artinya tokoh-tokoh yang bisa, ya sudahlah kalau di penggali PBNU, dia hadir dari sana siapa, NU menjadi mediator. Ini kan hasil penelitian, presentasi penelitiannya. Nah, nanti dibantah. Tapi bahasa-bahasa yang tidak elok itu jangan muncul lah, misalnya Dajjal, rokok, nanti kalau nanti tidak dapat syafaat Nabi Muhammad, maksudnya gitu-gitu itu. Itu kan penelitian. Sepanjang penelitiannya bisa terbukti kan bisa. Orang itu kalau terbukti misalnya, memang betul ini di alam sekian ketemu. Itu semuanya yang diklaim ketemu itu palsu. Yang orang ditulis tahun 60 dibilang ini pada abad ke-4 Hijriah misalnya. Tapi dari konflik nasab yang sangat keras, kalau saya sudah sangat keras ini kan ada caci maki segala kan. Yang itu kita sayangkan juga berkepanjangan. Ini kan sudah banyak hikmahnya, ya kan? Beberapa orang itu menganalisis, saya melihat di media sosial, hikmahnya salah satunya misalnya mereka sudah tidak yang Habib yang minta-minta itu biasanya sudah berhenti, karena ada seorang kiai bilang saya ini didatengin Habib terus diminta uang 50 juta, terus ada B-nya itu katanya, kalau nggak dikasih ini nanti begini, tapi kalau dikasih nggak ada uang, udah kasih aja, nanti kan akan lancar kalau dikasih ini. Nah maunya dikasih 10 juta aja, ini maksa 50 juta, itu kan kasus seperti itu ada. Itu yang cerita itu konkret ke saya, ada seorang kiai yang didatangi dan tidak sekali didatangi. Ya saya kira Habib yang seperti itu ya mungkin palsu ya. Yang seperti itu ada, tapi harus diingat. Habib sing api, gitu. Betul. Ada yang bagus ya. Bahkan dia tidak mau dibilang Habib. Dipanggil Habib. Coba Profesor Quraisy Habib. Itu tidak mau. Padahal ya Alwi Syihab itu kan banyak yang baik, artinya begitu. Kita kan harus pilah-pilah kan gitu. Ya. Jadi yang baik ya. Dan mereka juga tidak mengaku juga sebagai turunan Nabi. Mereka biasa aja orang mau mengaku atau nggak diakui kan nggak persoalan. Kita itu harus kembali. Inna akramakum indallahi atqakum. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Itu kan ajaran Islam egaliter. Nah, mereka nggak mau begitu. Sepanjang dia tidak mau, ya nggak bisa. Ayo kembali ke sini. Anda kalau bagus, Anda kalau pandai, Anda kalau alim, ya sudah kita hormat. Anda dablek, walaupun Habib tapi dablek, nggak usah nyingkir aja. Kan apalagi mengkotek. Apalagi dia itu palsu. Lain lagi. Jadi tidak urusan dengan palsu atau tidak. Sudahlah. Komunitas ini mungkin jalan nggak apa-apa lah sekarang, misalnya jalan nggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah jelas tidak bisa mempertahankan, lebih baik Robitul Alawiyah itu bubar saja. Ada apa? Orang itu tidak bisa mempertahankan. Nah, Pak Yai Asep kan tempoh hari mengusulkan itu, Habib Taufik ditemukan dengan siapa, Imad misalnya, gitu kan, disuruh dialog yang baik gitu kan. Bahkan kalau perlu ya itu mempertahankan mempertahankan ke Habibannya dengan menjelaskan tentang jalur nasabnya. Sebetulnya kan mudah aja kan, misalnya dari kelompok Habaib ini
menugasi seseorang guru besar atau apa untuk mencari data-data atau sumber primer kan yang bisa bisa menjelaskan tentang ketersambungan nasab itu. Ya sebetulnya sudah banyak yang seperti itu, tapi secara akademik di Indonesia apa saja sebetulnya secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya memang mengkotek. Ya memang mengkotek. Kalau memang ada, memang pembelanya banyak, ada Gus Najih Maimun. Itu kan membela itu. Tapi pembelaannya itu tidak argumentatif. Tidak argumentatif. Nah, itu yang repot. Terus karpe dewe, pokoknya. Nah, gitu loh. Ini nanti bisa kualat ini. Karena kan kalau mengkotek kan sudah nggak kualat. Ali Sakron itu yang menulis pertama bahwa dia itu adalah turunan Rasulullah. Nah, itu hidup pada abad ke-10 Hijriah. 10 Hijriah kan dia itu hidup abad ke-4. Nah, ini kan jauh berapa ini kan 6 abad. Nah, terus ketika nulis dia tidak pakai Habib. Nah, berarti kan bukan Habib dia. Nah, tapi lama-lama kan enak kalau jadi Habib kan enak kan. Dia aman aja nggak diakui Habib terus gimana? Nah, yang mengerikan lagi, mohon maaf, saya kemarin itu bertemu seorang kiai, ada Habib yang mengaku pernah Isra 70 kali. Itu melebihi Nabi Muhammad atau Rasulullah. Rasulullah aja sekali. Iya, Rasulullah sekali. Itu pun masih perdebatan. Lah ya itu. Diperdebatkan. Ini enggak ini. Yang paling nggak enak itu kan yang katanya di Tanggul itu Habib siapa? Habib Soleh di Tanggul. Itu katanya ini kemana? Tiap hari Nabi ada di sini. Tiap hari makanya saya Nabi di sini. Kan umat begitu. Apalagi terus ketika katanya datang ke Madinah, Rasulullah langsung keluar tangannya itu, salaman. Masya Allah. Nah ini kan banyak khurafatnya. Terus apalagi Tahrim itu katanya itu wali semua itu yang ada di situ. Maka sebetulnya ada syekhnya itu ya Pak Alawi kan nggak pernah haji, nggak pernah umroh, cukup di Tahrim saja kan itu. Itu banyak video-videonya kayak gitu. Nah, jadi mereka itu menurut saya memang ingin eksistensi dirinya diakui dengan menggunakan sarana-sarana khurafat itu tadi. Dan yang lebih memprihatinkan lagi itu kan kadang untuk kepentingan ekonomi. Ya rata-rata bukan hanya ekonomi. Jadi menjadi tokoh. Jadi orang itu motifnya itu ekonomi iya. Tapi dia itu dihormati orang. Nah, dan dulu yang mempelopori dia menghormat pada ini, dicium sininya keningnya kan kiai-kiai. Lah masyarakat kan ikut kiai. Iya. Kalau dicium keningnya masih lumayan. Ada yang cium kaki. Ya, cium kaki. Saya lihat videonya itu ya. Habib di Pekalongan itu dicium kakinya dan itu dibiarkan. Ya, dibiarkan dan dia bangga. Ya, itu. Saya itu orang yang paling menentang seperti itu. Mulai kecil bukan hanya sekarang. Jadi ada kiai, ini bukan Habib, kiai gitu. Itu kalau datang ke kampung, ke desa itu, kebetulan saya ada di situ. Langsung orang nembal jalan ngesot gitu, nyium kakinya. Saya tegur itu. Enggak boleh seperti itu. Orang gini sujud itu pada Allah, tidak boleh kepada manusia. Ini syirik itu. Saya mulai kecil sudah seperti itu saya. Jadi kita ini kadang-kadang ya sikap kita ini banyak syiriknya. Syirik apa? Ya kayak gitu kan syirik. Maksudnya nyembah ke ya nyembah itu pada Allah. Bahkan kalau orang menunduk itu jangan seperti ruku. Melebihi ruku. Nah, kan begitu sudah ada tatanannya gitu. Jadi kita itu tauhid pada Allah gitu. Jangan terus kita diajarin. Kalau hanya kening itu masih apa ya sebagai penghormatan, mencium tangan itu penghormatan. Terus mencium kaki ngaruh itu. Terus kita menjadi bangsa apa gini? Ya bangsa ya sejajar lah. Karena Nabi itu memang ngajarin kita itu egaliter, sejajar. Kita sama-sama manusia. Nah manusia itu kan lebih ini kalau takwanya bagus. Kan gitu. Amalnya baik. Itu aja. Bukan karena turunan ada. Nabi itu mengajarin seperti itu. Kan. Tapi ada kecurigaan juga Pak Kiai. Intennya perdebatan ini katanya Imam juga punya kepentingan untuk diakui sebagai nasab ke Rasulullah. Gimana itu? Ya bisa saja seperti itu. Tapi kan mereka itu tidak menonjolkan diri. Seperti Wali Songo itu katanya setelah dites DNA itu nyambung menurut hasil tes DNA. Tapi mereka kan tidak pada umumnya kiai-kiai itu menyembunyikan, nggak mau. Tidak mengeksploitasi. Tidak eksploitasi sama sekali. Saya ingin perdebatannya antara Kiai As'ad Syamsul Arifin sama Habib Husain Al-Habsyi. Saya bilang Ustadz, tidak bilang Habib Husain Al-Habsyi. Saya masih kuliah waktu itu. Waktu NU menerima asas tunggal,
Dia kan orang Masyumi asalnya. Yang Habib ini. Yang Habib sekarang si Bangil Yapi itu. Yang sekarang jadi iya. Nah, itu datangnya Ki As'ad. Pokoknya As'ad itu ini udah benar ini, kenapa dari masa tunggal kita yang memperjuangkan Islam gitu. Datang Ki Ahmad Siddiq katanya gitu. Ya As'ad itu ya senyum-senyum katanya ya As'ad. Ya As'ad itu nggak bisa debat. Orang Arab itu kan lagi ngomongin di mana-mana. Wallahi. Terus saya As'ad jawabnya, "Ye, aku lihat sampean ini podo. Podo apa? Sama-sama tidak Rasulnya. Hanya bedanya aku pesek sampean mancu." Jadi ya seperti begitu cara jawabnya. Jadi persoalan ini nerima Pancasila itu saya melihat maslahat. Kalau orang Islam itu bertentangan dengan pemerintah terus orang Islam itu gak iso maju. Sekolah gak iso, ini tidak bisa. Sudah selesaikan ini. Kita ini sholat juga tidak dilarang. Kita membuat organisasi yasinan juga nggak dilarang. Ya sudah terima aja. Kita berhentilah untuk ideologi ini sudah selesai di Pancasila. Itu Pancasila tidak bertentangan. Dan yang Pancasila juga yang membuat orang Islam juga. Itu katanya minta-minta kamilaan katanya. Gimana sampai Pak berjuang? Enggak bodoh aja. Sampai ya sekarang berjuang kayak itu. Saya berjuang Pancasila. Ayo lebih Islam mana nanti? Ayo. Kalau saya katanya saya nggak tahu sendiri, tapi saya informasi itu valid saya kira itu. Dan kan memang Habib Hussein Al-Habsyi itu kan terkenal agak aliran keras. Iya, aliran keras. Waktu itu kan memang dia orang NU, Pak. Jadi NU yang dulu secara politik dia itu ikut Masyumi dan terus. Iya, Masyumi. Terus terakhir dia menjadi pengikutnya Khomeini gitu. Dan saya kenal baik karena dan saya juga berkomunikasi dengan dzurriyyahnya yang ada di Pandaan. Mereka anak turunannya sudah Syiah semua itu sekarang. Nah, itu menjadi problem juga di kalangan habaib itu, Ba'alawi itu. Tapi mereka bagusnya mereka itu kan tidak mengandalkan. Jadi Ustaz Hussein Al-Habsyi itu orang harus cari ilmu, harus pinter kan gitu. Itu bagus. Tidak mengandalkan bahwa dia turunan Nabi. Iya, itu bagus. Nah, menjual keturunan itu yang menjadi problem akhirnya. Apalagi kalau yang mohon maaf sampai minta-minta secara maksa itu. Ya, biasa. Kalau nggak diberi nanti nanti kualat. Dan ada waktunya lagi. Jadi saya minta uang 10 juta jam 1 siang. Datangnya dia jam 10. Kalau enggak, tidak usah. Nah, aku takut kualat. Ya kalau saya apa intinya gitu kan sama saya. Tapi kalau orang awam yang keluarga saya takut semua. Keluarga saya itu takut semua. Sekarang enggak. Tak bilang sama saya, enggak usah. Kalau kita itu sudah tak bacain sholawat. Kalau sampai betul keturunan Nabi, tiap hari itu ketua Ali Muhammad. Sudah diberi lah. Lebih doa tiap hari. Kalau betul ya, kalau palsu ya bukan. Nah, kita kan nggak tahu ya, betulnya yang betul yang palsu. Karena secara ilmiah, secara akademik, Ba'alawi di Indonesia bukan turunan. Itu sudah apa ya? Sudah hasil penelitian. Iya. Bukan keturunan. Jangan ngaku-ngaku. Ya kalau memang mau ngaku benar, ya sudah dibantah itu, teliti. Langsung tes DNA. Nah itu problemnya. Tes DNA kan nggak ada yang mau. Hanya Najwa Shihab yang berani. Dan ini bukan turunan Nabi juga. Iya. Yang berani semua ada 80-an ya. Di Yaman itu ada mungkin 120-an. Semuanya tidak ada yang nyambung dengan Rasulullah. Nah itu yang di Yaman itu hasil penelitian atau di tes DNA? Enggak, tes DNA. Tes DNA ada yang ada yang sudah ini kesini termasuk siapa? Habib Umar bin Hafid itu yang sering kesini. Juga keluarga-keluarga itu sudah tes DNA sebagian. Tapi ada yang nggak mau. Dan di sana ada fatwa, bisa dicek loh fatwa. Fatwa itu, Ba'alwa itu bukan Dzurriyyatul Rasul. Fatwa sana, fatwa Yaman. Tapi kenapa ya PBNU masih ngotot terus gitu? Enggak ya. Enggak, maksud saya itu tadi, hanya sebatas nengaya aja lah. Enggak, mestinya itu enggak usah sampai ada surat resmi. Nah, mestinya dipanggil dengan ini, dengan persuasif lah. Nah, ya masukkan Badrul Masail. Di Badrul Masail penelitian kan biasanya ada presentasi ya. Presentasi, setelah itu bebas orang-orang NU menentukan pilihan tokoh-tokoh itu. Setelah presentasi dari masing-masing pihak, argumentasinya masing-masing. Saya kira sekarang kan sudah banyak itu. Nah, tinggal dikompilasi, dibaca, terus NU membuat keputusan di Badrul Masail, bukan pribadi, tapi diperdebatkan. Kembali lagi ke ini, Pak Yai, Kias'ad. Kias'ad itu kan memang diyakini sebagai Turi Rasul ya dari Rijal. Tapi memang nggak pernah membanggakan. Ya ngaku aja enggak, cerita aja enggak pernah. Semua kiai-kiai itu enggak ada yang ngaku. Apalagi cerita saya ini keturunan Rasul kesekian itu ini jalurnya enggak pernah. Iya, termasuk Hadratus Syekh itu enggak pernah nyinggung-nyinggung soal itu. Enggak pernah. Bahkan Ki Asep itu pernah cerita abahnya itu kan punya
dokumen silsilah nasab yang nyambung ke ke Sunan mana itu yang Jawa Barat itu, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, terus ke Nabi. Ayahnya yang notabene salah satu kiai pendiri NU yaitu Kiai Abdul Halim itu katanya disobek sama nah kamu nggak usah baca ini. Iya memang orang itu senang sebab gitu itu ada untung ruginya dalam hal-hal tertentu itu rugi. Ruginya apa? Dulu kan Zuriyah Rasul itu dikejar-kejar dan dibunuh pada masa Muawiyah, pada masa Umayyah lah, dibunuh. Dan mereka tidak mau begitu. Dan mereka terus ini kalau jalur Wali Songo itu jalur yang sekarang Kiai Indonesia itu kan lewat jalur ke Uzbekistan. Makanya Samarkandi. Jadi ayahnya Sunan Ampel itu kan namanya Ibrahim As-Samarkandi. Ini cerita sejarah nih. Nah, terus ke sini itu langsung perkawinan campur dengan orang Jawa. Maka yang Dzurriyyah yang dari sana itu gak ada sisanya, gak mancung. Tapi mereka itu Nutfah Nabawiyah itu walaupun jalur laki atau jalur perempuan itu dalam DNA itu diketahui. Kalau ini Dzurriyyah ya. Dan dia walaupun sekarang yang sudah dites ya, kan dites itu sebagian nggak semua. Itu memang nyambung. Tapi mereka walaupun sekarang bangga, enggak. Ya itu tadi tidak mengeksploitasi nasab keturunan untuk kepentingan-kepentingan. Kita ini orang Indonesia kok. Terus dia itu yang mengeksploitasi terus turunan Yaman, terus bangga dengan Yaman, Rasulullah orang Yaman, kan gitu narasinya itu. Terus tarim, ya tarim gitu. Itu kan bagi orang kalau orang nasionalis Muslim ya, seperti orang santri itu nggak begitu tersinggung. Bagaimana kalau itu nasionalis sekuler? Ya. Misalnya Soekarno, misalnya Megawati. Misalnya orang Surabaya lah, katanya turunan Bung Tomo misalnya, yang dulu mempertahankan Surabaya. Terus ada orang kayak gitu. Jadi dulu ketika perang 10 November Sopo, Habibnya yang ikut perang. Ya kan ini sejarah. Terus sekarang minta pahlawan nasional. Nah kalau kayak Abbas itu jelas ya. Nah itu dulu yang sebetulnya Dzurriyyatul Rasul tapi gak ngaku Dzurriyyatul Rasul itu. Dan tidak bangga sebagai. Dan dengan rendah hati mereka itu nggak ngaku itu kan nggak ingin menonjolkan. Iya. Kalau saya lihat Ki Asep itu dulu waktu jadi ketua PCNU aja nggak mau mengungkapkan bahwa beliau putra pendiri NU itu. Saya kan teman ya Asep. Artinya teman kuliah bersama saya. Saya juga pernah cerita ayahnya, nggak pernah. Sepanjang saya berteman, baru sekarang ini. Enggak, artinya orang ya biasa lah kita ya teman ya, nggak pernah. Nah, Pak Yai, ada masalah lagi yang cukup menjadi perhatian publik yaitu Syarifah tidak boleh kawin dengan orang Indonesia atau non Habib. Ya, bahkan di Pasuruan itu ada kasus sudah nikah, ini dipaksa cerai. Gitu. Nah itu yang dipersoalkan Ki Asep kapan hari ini kan membuat bahasa Indonesia tersinggung gitu kan, artinya tidak boleh. Sementara Habibnya sendiri boleh kawin dengan orang Indonesia. Itu sebetulnya gimana secara agama? Apa memang ada larangan itu? Tidak ada. Jadi memang berdasarkan hadis-hadis palsu yang digunakan itu. Larangan kawin dengan Syarifah itu hadis palsu ya? Hadis palsu. Yang dipakai mereka? Yang dipakai mereka. Tidak hanya doa itu palsu. Jadi kan ada syarat ya, syarat hadis. Hadis sahih ada syaratnya. Di antara syarat itu tidak bertentangan dengan Quran. Nah itu nggak ada yang di Quran kalau indallahi atqakum kok. Ada hadis sahih yang tinggi, la fadila lil arabiyyin wa ajamiyyin. Tapi di kalangan di fikih itu muncul karena persoalan budaya. Nah di fikih itu ada yang namanya pembahasan tentang kufu, kafa'ah. Kufu itu kesetaraan. Kesetaraan itu karena dia merasa Syarifah turunan Nabi, wong Jawa itu wong gembel, maka gak setara, gak boleh kawin sama gitu. Cara berpikirnya. Di fikih memang tapi tidak sampai keturunan. Tapi kalau kufu itu kan tidak hanya urusan nasab. Kalau saya secara keilmuan ekonomi agama terutama. Iya, makanya kalau di Nabi itu kan di hadis Nabi itu tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha, li jamaliha, li hasabiha, kan gitu. Walidiniha, fatar bidatiti, taribat yadaka, kan gitu dia. Itu hadis sahih. Nah, ya memang ada seperti itu, tapi orang itu harus mengutamakan agama. Berarti kafa'ah di bidang harta. Di bidang harta, turunan juga ada. Turunan ini biasa aja lah, tapi bukan berarti terus saya lebih hebat. Terus apa tadi? Agama ya, dan satu lagi apa tadi? Lima liha, kemudian
lima liha, wajah liha, kecantikan atau ketampanan. Ya, ketampanan. Itu. Nah, itu kan sebetulnya persoalan itu sudah terbahas jauh sebelum Rabithah Alawiyah itu berdiri. Rabithah Alawiyah kan berdiri tahun 1928. Nah, di tahun-tahun sebelum Al-Irsyad berdiri, itu ada Syekh Surkati namanya. Orang Ali Surkati ya? Ahmad Surkati. Atau Al-Irsyad ya? Iya, pendiri Al-Irsyad. Itu orang Arab apa bukan? Orang Sudan. Orang Arab, Sudan ya? Orang Dongola itu. Yang ngundang itu Jamiat Khair. Jamiat Khair itu ya Habib itu. Yang ngundang ke sini. Aslinya sama Arabnya ya? Ya sama Arabnya. Tapi ini kalau Arab itu kan ada dua. Ada namanya Masyayikh, ada namanya Habaib. Yang Masyayikh ini non Dzurriyah, yang Habaib ini Dzurriyah, gitu nih ceritanya awalnya. Ini kan alim ini, Al-Irsyad, Syekh Surkati itu. Yang ngundang itu ya memang orang Habaib itu di Jakarta. Dia ngajar. Terus ada orang tanya, kan biasa kan orang Indonesia, anak cantik, kan pacaran sama anaknya Habaib kan gitu, Syarifah kan. Sudah bersama-sama cinta. Terus tidak boleh, ini Syarifah tidak kufu ini kan, gitu alasannya tidak kufu. Kemudian minta fatwa ke Ahmad Surkati, kan yang alim, yang alim dia. Iya, Ahmad Surkati itu yang alim. Yang alim. Nah, tanya, ya apa itu dalam agama? Tadi langsung marah, heboh, ya heboh. Kalau sekarang viral dia, akhirnya itu dikawinkan, heboh, akhirnya melanggar ini padahal kita yang undang kan. Akhirnya dia disingkirkan, tidak dijadikan apa-apa, bahkan guru itu dibatasi untuk ngajar. Nah, itulah akhirnya kalau saya begitu, kan dia punya pengikutnya. Mendirikan Al-Irsyad itu. Nah, Al-Irsyad lebih dulu berdiri. Mereka harus punya wadah lagi, namanya Rabithah Alawiyah itu. Oh gitu ya. Ini punya terus dia sekarang bilang katanya yang mendirikan NU itu Habaib, yang mendirikan Muhammadiyah Habaib. Ketemu pirang perkara. Berarti yang benar itu yang mendirikan Rabithah. Itu yang mereka. Lah ya Rabithah Alawiyah itu tahun 28. Lah ya. Dan itu sekongkol nek londo. Gitu lah. Ya, jadi mereka itu kan menjadi kapten-kapten Arab di beberapa tempat. Pegawainya Belanda lah kalau. Itu bisa diteliti kok itu. Ya itu kan sama dengan mohon maaf etnis Tionghoa juga kan. Waktu itu semua berebut untuk mendapat tempat di pemerintahan yang berkuasa karena kalau dekat dengan dan ada undang-undangnya. Jadi Indonesia Timur, kemudian pribumi. Nah, Belanda itu ada undang-undangnya, warga negara itu dibagi. Arab ini masuk ke golongan Cina itu, yang itu bisa mengakses menjadi apa namanya kontraktornya itu loh. Ya untuk kepentingan ekonomi ya, kepentingan politik ya. Kan dari Balawi jadi mufti kan akhirnya. Iya, itu sebelumnya. Jadi artinya di abad ke-19 itu mufti itu. Nah, ya itu bersamaan dengan perlawanan orang-orang, makanya orang Banten itu saya kira orang Banten itu mati sama Belanda. Karena melakukan pemberontakan. Nah, jadi dihukum mati. Lah, hukum mati ini menurut siapa namanya? Bin Yahya ini. Siapa namanya? Said Utsman bin Yahya itu Belanda itu pemerintahan yang sah. Karena pemerintahan yang sah berontak berarti bugo. Nah, bugo itu subversif bisa dihukum mati. Padahal ini ingin merdeka. Iya. Nah, maksudnya orang Banten yang muncul kan orang Banten. Karena yang dipateni orang Banten. Iya. Jangan-jangan kelompoknya yang mendukung Iman itu kan luar biasa banyak sekarang itu. Semakin bertambah. Jangan-jangan mereka juga dalam tanda kutip dendam juga. Itu dulu pernah mungkin ayah-ayahnya itu dulu pemberontakan petani. Jadi ditulis oleh namanya Sartono Kartodirjo, disertasi. Orang Kristen itu Sartono itu ahli sejarah dari Gajah Mada. Nah, di situ jadi dia menulis pemberontakan petani di Banten di tahun 1888. Nah iya mereka sudah memberontak untuk memerdekakan Indonesia kan. Tiba-tiba para habaib seperti itu sementara dulunya membela Belanda. Nah iya, dan nggak sampai terakhir itu deh. Sampai terakhir. Siapa sebetulnya yang berjuang untuk kemerdekaan kita? Surabaya, habaib kan akeh. Banyak Surabaya itu, ampel-ampel itu. Nah ketika tahun sebelum November kemana dia? Ada yang mati di medan tempur. Siapa? Banyak orang sudah habaib. Coba datanya mana? Kan orang yang main data. Saya membaca bukunya Pak Yusuf Hasim yang mau diusulkan menjadi pahlawan. Itu kan sumber primernya kuat. Luar biasa ya betul. Nah, habaib ini kalau mau begitu, coba itu buat yang sumber primernya bagus. Artinya memang betul-betul berjuang, bukan kaleng-kaleng, bukan ngaku-ngaku. Iya. Padahal Yusuf Hasim yang sudah secara akademik, secara sumber primer kuat pun itu masih mau diabaikan.
Untungnya sekarang ada kesadaran sejarah terutama dari Ki Asep itu untuk mengusulkan. Saya sudah baca memang. Yang ditulis Prof. Usep. Ya sudah baca. Memang datanya semuanya sumber primer. Itu kan ditulis judulnya berdasarkan sumber primer. Nah, kadang-kadang orang saya kan ngajar mahasiswa ya. Kadang-kadang mereka itu ketika diuji itu nggak ngerti sumber primer itu. Sumber primer itu tidak hanya dokumen, tapi dokumen yang terkait langsung dengan yang kita bahas. Kalau orang harus umur berapa kan gitu kan. Wawancara. Menangin. Tapi umumnya ini kuat itu. Ya, ada 60 sumber primer katanya. Ya, nah makanya kan luar biasa itu. Ada yang menulis skripsi ya anak-anak kemarin itu. Menulis ke Khalid Hasim. Sampai punya sumber primer nopo. Khalid Hasim. Dari militer ke pesantren judulnya begitu. Sekarang ini baru saya uji. Sampean kalau tidak dapat sumber primer satu saja, saya minta satu saja, gak usah banyak, satu saja. Sampean gak lulus. Nah tapi kemarin waktu rapat timnya Prof. Usep, kan ada Mas Yahya, ada Kang Budi, ada Mas Zubair itu yang rata-rata dosen juga. Itu menemukan beberapa sumber primer. Jadi sumber primer. Iya, mereka teman-teman itu begini. Ini Abdul Khalik ini juga banyak muncul di sumber-sumber ini katanya. Saya bela. Oh itu juga kakaknya Ki Asep Hasim itu, karena waktu itu kan Ki Asep Hasim sama Abdul Khalik itu yang di samping Ki Wahid Hasim. Yang lah. Ya memang militer. Ki Khalik ini ahli kanuragan, memang kalau urusan fisik-fisik itu terdepan. Orangnya gemuk. Iya, termasuk yang ke Ponorogo menyelamatkan Kiai Sahal ya, Ahmad Sahal dan Kiai Sarkasi ya. Itu juga Ki Asep Hasim sama Ki Khalik ini gitu loh. Ya artinya kalau memang seperti itu, misalnya kalangan habaib itu kan ada juga yang mengusulkan pahlawan nasional, terutama yang di Palu, Al-Jufri itu. Nah, ya kalau memang betul, ya nggak apa-apa. Kalau asalkan ya itu memang betul, berjuang untuk Indonesia, bagus. Ya bagus. Tapi yang ngaku-ngaku itu, ya saya ngaku-ngaku ini, terutama kan gampang ya. Ini kan baru, 45 itu kan baru lah. Artinya nggak sampai 100 tahun ke sekarang. Ketika perang sebelum November itu nanti. Ya, betul. Ya kan gitu. Artinya saat itu habaib itu udah banyak. Ya. Di Ampel itu semuanya. Banyak ya. Nah, dan kalau lihat ini waktu pengkajian sejarahnya Ki Asep Hasim ini, Bung Tomo itu memang berperan penting dan sering ke pesantren Tebuir. Bahkan beberapa kali dengan Jenderal. Ya kalau yang saya tahu ya, sebelum ada ini, memang Jenderal Sudirman itu penasehat militernya itu nyerang atau tidak itu kan Hadratus Syekh. Betul. Nah dia itu bersama beberapa orang kan kalau ke sana kan sendirian karena dia kan panglima waktu itu. Iya betul. Nah ya Bung Tomo itu setelah kemerdekaan pun tahun 8 sebelum wafat itu masih sering ke Tebuireng. Kadang-kadang kalau senior saya di Tebuireng teman-teman duduk-duduk di masjid itu kalau menunggu pertemuan itu katanya. Iya. Jadi artinya memang erat hubungannya. Iya dan Bung Tomo itu kan jiwanya jiwa pemberontak. Iya. Walaupun sudah merdeka, dia itu meritik Soekarno, meritik Soeharto. Betul. Iya. Sampai akhirnya ketika meninggal di Arafah. Itu kan alam syah Ratu Perwira Negara karena dia tahu perjuangan Bung Tomo, dia mengusulkan supaya jenazahnya dibawa pulang. Jadi artinya memang Bung Tomo itu luar biasa dan di balik layar Kiai Hasim gitu. Iya, betul. Nah terus Kiai Abbas ini, Kiai Hasim itu sangat gitu. Orang kita itu, walaupun hebat, dia itu tidak mengabaikan orang lain. Bayang, Kiai Hasim kan bisa saja. Ini sudah laksanakan kan gitu. Jangan dulu kalau menyerang. Kita nunggu Kiai Abbas. Itu kan luar biasa itu kehormatannya. Nah ini yang begini-begini ini sekarang itu kurang. Iya betul. Yang banyak menonjolkan diri. Ya, siapa saya kan gitu. Iya betul. Ya dengan reputasinya seperti itu, tunggu dulu. Kita doa dari Kiai Abbas, kita tunggu. Gitu. Dan Kiai Abbas itu memang santri Tebuireng. Sebetulnya kan santrinya, kan nyantri di Tebuireng. Ya tapi penghormatan Kiai Abbas kan luar biasa. Lah ya seharusnya wong santri saya aja kan sebetulnya kan gitu. Kalau tapi Hadratusnya tetap tunggu Kiai Abbas dari Untet gitu. Ya itu tawaduknya luar biasa, rendah hatinya luar biasa. Betul, semakin langka. Yang masalah ini. Ya biasanya orang kan, ya ini saya, ya sudah, saya saja kan gitu. Saya 85-nya gitu. Posisinya Kiai Hasim itu Rois Akbar. Saat itu ya Rois Akbar, kan belum dirubah Rois Am. Terus secara hierarki santri guru santri dia gurunya. Tapi bagaimana? Kan ada dua sebetulnya. Ada Kiai Ma'ruf Dunglu. Kiai Ma'ruf Dunglu itu juga Kiai Hasim sangat hormat sama Kiai Ma'ruf Dunglu itu Kediri.
Dia perang 10 November, belum terungkap itu. Ya. Nah, karena dulu ayah saya itu ikut, jadi dia yang cerita ke saya. Tokohnya sebetulnya orang yang mestinya itu ya, saya ini, yang berperan penting secara teknis itu Kiai Maharsari. Lirboyo. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penyampaian yang sangat luar biasa dari Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said. Jadi beliau guru besar UIN Surabaya. Nah, jadi ada hal komentar yang menarik yang beliau sampaikan, saudara sekalian, yaitu bagaimana yang pertama ketika beliau melihat polemik nasab ini. Jadi para habaib seperti Taufik Assegaf, Habib Rizik dan sebagainya, mereka semua tidak mampu membela nasab mereka, saudara sekalian. Bahkan mereka hanya berargumen saja. Hanya hanya sebatas statement-statement saja tanpa menghadirkan data yang dilontarkan oleh Kiai Haji Imaduddin, tantangan ataupun pertanyaan yang dihadirkan oleh Kiai Haji Imaduddin sampai sekarang. Justru ini, saudara sekalian, datang dari para muhibbin, bukan dari para habaib mereka. Mereka tidak mampu untuk membela mereka, saudara sekalian. Sampai-sampai beliau ya Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said ini, saudara sekalian, mengatakan bahwasanya Robitul Aliyah itu dibubarkan saja ketika tidak mampu membela nasab anggota mereka, saudara sekalian. Nah, ini sebagai pukulan telak ya, saudara sekalian. Dan jadi di sini seperti yang kita lihat sama-sama, saudara sekalian, saya menyimpulkan beliau ini netral ya, saudara sekalian, netral. Kenapa? Karena mengkritik ya dari Kiai Haji Imaduddin juga. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, lalu kemudian referensi yang salah, ya tidak ada salahnya menasehati atau memberikan masukan kepada Kiai Haji Imaduddin agar jangan terlalu mencaci maki dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan banyak hal sejarah-sejarah tadi, saudara sekalian, luar biasa. Ketika kita mendengar kakeknya ketua umum PWILS, saudara sekalian, yaitu Kiai Haji Abbas Buntat, saudara sekalian, yaitu Gus Abbas, kakek Gus Abbas. Luar biasa sebagai singa daripada NU, saudara sekalian, yang dikatakan oleh PBNU yang sekarang sebagai organisasi permusuhan. Dia tidak melihat siapa sebenarnya ketua umum dari PWLS itu, yaitu cucu daripada Kiai Haji Abbas Buntat, saudara sekalian, yaitu Gus Abbas Billy Yasi. Luar biasa. Tapi kenapa organisasi beliau dikatakan sebagai organisasi permusuhan, muncul sebagai permusuhan, saudara sekalian? Kok ini tidak elok sekali bagi PBNU? Ya, artinya kalau ingin membela Habib ya dengan cara jelas saja. Kalau ingin tidak membela PWI ya dengan cara jelas saja, saudara sekalian. Ataupun seperti yang dikatakan oleh para PBNU, ya PWI ini tidak ingin tidak ingin diakui sebagai Banom NU, ya itu memang jelas tidak ingin ya. Kalau diakui ya alhamdulillah, tapi kalau tidak diakui ya tidak apa-apa. Kita berjuang memakai asas NU, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, saudara sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.